Saya tinggal di daerah Subang, nama kampungnya saya samarkan saja ya, demi kebaikan bersama. Sedangkan saya sekarang berada di kota Bandung sedang menimba ilmu di salah satu universitas. Pengalaman yang saya lihat tentang kasus ini 1 bulan sebelum bulan puasa kemarin, lebih tepatnya saat saya libur setelah UTS saya pulang ke rumah untuk liburan. Bapak saya adalah seorang petani dan pedagang sekaligus profesi sampingannya yaitu membantu orang. Saya tak tahu harus mendefinisikan apa untuk bagian membantu orang ini. Jadi begini, di desa saya ini kebudayaan Hindu masih kental. Sekalipun Islam adalah agama resmi penduduknya, tapi tradisi Hindu lama tak bisa dilepaskan, seperti membakar kemenyan saat jarah ke makam, atau melakukan upacara-upacara adat di kampung seperti ruatan bumi dan sebagainya. Saya tak tahu apa ini tradisi Hindu atau hanya adat istiadat setempat, yang pasti kebiasaan itu masih bertahan sampai sekarang. Bapak saya belum terlalu tua, umurnya baru 45 tahun, bisa dibilang masih muda. Bapak saya adalah orang yang selalu dimintai untuk mendoakan kemenyan saat mau jarah ke makam atau mendoakan air untuk orang yang sakit. Mungkin bisa dibilang orang pintar atau dukun, tapi saya menolak dibilang dukun, karena bapak saya tidak membuka praktek. Beliau hanya mencoba membantu orang-orang sekitar dengan ilmu kebatinan dan tidak memungut bayaran, sekalipun ada saja orang yang berterima kasih dengan imbalan uang dengan nominal paling besar Rp20.000. Saya tahu karena saya sering melihatnya kalau sedang di rumah. Tidak melakukan ritual yang aneh-aneh. Bila ada orang sakit biasanya bapak hanya memberikan air putih dalam botol aqua yang sudah dilafalkan doa-doa. Bapak saya belajar doa-doa dan semua ilmu kebatinannya dari kakek saya. Dulu sewaktu kakek saya masih hidup, dia adalah sesepuh kampung sekaligus seorang Syekh Mayit. Saya tak tahu apa sebutan nasionalnya atau nama di daerah lain, julukan untuk seseorang yang berprofesi untuk mengurusi mayat mulai dari memandikan, menyolatkan sampai menguburkan. Tapi di kampung saya orang yang bertugas untuk mengurus mayat disebut Syekh Mayit. Di sini untuk pertama kalinya pengalaman teraneh yang pernah saya alami dimulai. Berawal dari kedatangan seorang pemuda usianya sekitar 25 atau 27 tahunlah, sekitar segitu, dari kampung sebelah ke rumah saya. Namanya maaf saya samarkan ya demi kebaikan bersama, kita anggap saja namanya Asep. Kang Asep ini datang ke rumah pada Isya. Saya masih ingat karena waktu itu sedang asyik nonton TV dan kemudian ibu saya teriak-teriak nyuruh sholat. Kang Asep datang ke rumah bilang karena istrinya sedang sakit. Dia membawa botol mineral ukuran 1 liter. Saya yang sedang asyik menonton TV di ruang tengah mendengar percakapan antara bapak dan Kang Asep, kurang lebih seperti ini. Percakapan ini dalam bahasa Sunda namun saya translatekan ke bahasa Indonesia agar semuanya bisa paham. Kang Asep, istri saya sudah seminggu sakit pak. Bapak, kenapa tidak dibawa ke mantri di puskesmas? Memangnya sakit apa? Kang Asep, lemas, gak bisa bangun. Kata Pak Mantri ini sakit demam aja, tapi obat sudah habis masih tetap aja, besok mau dibawa ke rumah sakit rencananya Pak. Tapi sebelumnya, saya mau minta tolong. Takutnya ini ada apa-apa gitu. Bapak, apa-apa, apa, bapak saya memang suka bercanda. Di kampung saya setiap kali ada orang yang sakit, selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis, maka tak heran orang-orang lebih memilih membawa kerabat atau keluarganya yang sakit untuk berobat ke orang pintar daripada ke dokter. Tak heran sih, soalnya biaya pengobatan alternatif dinilai lebih murah daripada harus dibawa ke rumah sakit. Bapak yang mendengar penjelasan Mas Asep lalu meminta sebotol air mineral yang telah dibawa, kemudian bapak memejamkan mata dan merafalkan doa-doa. Saya yang awalnya tidak tertarik kemudian beralih ke ruang tamu bersama ibu. Sementara bapak masih sibuk dengan meditasinya, saya dan ibu mencoba berbincang dengan Mas Asep mulai dari menanyakan keadaan istrinya hingga akhirnya obrolan ngalor ngidul yang tak juntrung tujuannya. Ketika sedang asik-asiknya kami berbincang, bapak terperanjat kaget yang hampir saja menjatuhkan air dalam botol yang sedang dipegangnya. Sontak kami semua kaget melihat reaksi bapak yang tiba-tiba. Kenapa Pak? Kang Asep yang posisinya berada di dekat bapak refleks bertanya. Enggak, ini kirain kecoa di bawah. Jawab bapak dengan bercanda seperti biasa. Namun saat Mas Asep sudah keluar dari rumah kami, bapak berkata pada ibu dengan mimik muka serius, kasihan istri si Asep. Semoga tidak apa-apa. Sejak ucapan bapak hari itu saya curiga ada yang tidak beres dengan istrinya Kang Asep. Benar saja, setelah tidak ada kabar selama bulan puasa, Kang Asep datang ke rumah 2 hari setelah Lebaran. Dia bilang istrinya malah tambah parah.
Istrinya sekarang malah seperti orang ayan. Kalau dulu cuma lemas, sekarang dia seperti orang gila. Kadang tertawa-tawa sendiri, kadang menangis. Bahkan yang lebih parah, kata Kang Asep, kalau sedang mengamuk, istrinya bisa marah-marah tak jelas membuat kegaduhan dengan melempar barang-barang dan teriak-teriak. Sekedar info, Kang Asep ini orang yang cukup berada, dia adalah bandar nanas. Orang yang suka beli nanas dari petani terus ia jual ke pasar. Oh iya, dan nama istri Kang Asep ini saya samarkan juga ya, takutnya ada keluarganya yang membaca, kan saya jadi gak enak membeberkan rahasia orang lain, hehe. Sebut saja nama istrinya Teh Ratih. Kata Kang Asep, selama bulan puasa kemarin dia dibuat kerepotan, usahanya terbengkalai, maklum dia bandar kecil jadi segala sesuatu diurusnya sendiri tanpa karyawan. Uang tabungannya juga menipis karena harus bolak-balik ke rumah sakit. Begitu ucapnya kepada Bapak. Gejala yang aneh dimulai ketika istri Kang Asep dirawat di rumah sakit. Kata Kang Asep, waktu itu jam 1 malam sedang menjaga istrinya di kamar rumah sakit, dia merasa lapar. Tanpa pikir panjang karena melihat Teh Ratih sudah tertidur lelap, dia keluar untuk mencari makan, karena di depan rumah sakit ramai oleh pedagang yang menjajakan dagangannya. Pas selesai makan, Kang Asep balik lagi ke kamar, Teh Ratih sudah gak ada di ranjangnya. Awalnya dia gak merasa aneh atau curiga karena mungkin sedang ke kamar mandi yang letaknya emang berada di luar kamar. Maklum walaupun Kang Asep ini orang yang cukup berada tapi hanya mampu untuk menyewa kamar kelas 3 yang minim fasilitas dan isi pasiennya bisa sampai 6 orang. 15 menit berlalu Teh Ratih belum juga datang, maka Kang Asep berinisiatif buat melihat ke kamar mandi. Ketika sampai di depan kamar mandi, dia mengetuk pintu sambil memanggil-manggil nama istrinya. Namun ternyata pintunya tidak dikunci. Kang Asep kaget bukan kepalang ketika melihat istrinya sedang jongkok seperti anjing dan menjilati air WC. Dia muntah sejadi-jadinya melihat kelakuan istrinya yang di luar nalar itu. Wajah Teh Ratih pucat, mata melotot sempurna, lidahnya melet-melet persis seperti anjing. Begitu ucap Kang Asep kepada Bapak sore itu. Mendengar cerita Kang Asep tentang istrinya membuat bulu kuduk saya merinding dan juga merasa mual. Apalagi ibu yang tak kuat dan langsung pergi ke kamar mandi. Sejak melihat kejadian itu, Kang Asep merasa yakin bahwa istrinya bukan sakit biasa, bukan sakit secara lahiriah. Maka dibawa pulanglah Teh Ratih ke rumah. Saya yang setelah cukup lama tinggal di Bandung bisa dibilang bergelut dengan dunia modernisasi, tidak kepikiran waktu itu bahwa Teh Ratih diguna-guna. Keimanan saya pada hal-hal mistis sedikit demi sedikit telah luntur. Lagian guna-guna atau santet setahu saya yang sering lihat dit biasanya cuma sakit perut, muntah darah atau muntah paku. Hingga akhirnya Bapak berkata bahwa istri Kang Asep ini ada yang ganggu. Saya juga udah yakin Pak, tapi siapa orangnya kok sampai tega? Perasaan saya tak pernah bertengkar sama orang atau nyakitin hati orang. Ujar Mas Asep kepada Bapak dengan raut wajah penuh tanya. Saya tidak tahu. Bapak tak menjawab rasa penasaran Kang Asep. Saya tidak tahu apakah Bapak benar-benar tidak tahu atau hanya menjaga situasi agar tetap kondusif. Maklum masalah gaib pergaiban itu kan susah untuk dibuktikan secara kasat mata, walaupun kita sudah tahu siapa pelakunya tapi tanpa bukti yang jelas takutnya dibilang fitnah. Mungkin Bapak menjaga agar Kang Asep tidak bertindak sembrono. Saya harus gimana? Mohon bantuannya lah Pak. Saya juga gak terlalu paham Sep, masalah beginian. Biasanya Bapak cuma ngusir orang yang ditembelin jurik jarian saja. Jurik jarian itu istilah untuk setan kelas bawah yang biasanya diam di tempat-tempat seram, seperti pohon beringin dan sebagainya, tapi insya Allah Bapak coba bantu sebisa mungkin. Mendengar permintaan Kang Asep, Bapak tampak kebingungan. Tidak seperti biasanya kali ini Bapak tak memberikan air yang sudah didoakan, mungkin beda perkara. Bapak hanya menyuruh Kang Asep pulang dan memberikan semacam hafalan atau doa khusus yang telah ditulis Bapak dalam kertas, katanya untuk diamalkan sehabis sholat Isya. Sebelum pamitan Kang Asep meminta nomor handphone Bapak, jaga-jaga untuk keadaan darurat katanya. Walaupun desa saya terpencil dan listriknya masih belum stabil karena sering mati lampu, tapi semua penduduknya udah punya handphone walaupun masih tipe-tipe Nokia jadul hehe. Setelah kedatangan Kang Asep untuk yang kedua kalinya Bapak jadi sering bangun malam untuk wirid. Saya biasanya kebangun karena mendengar suara cipratan air ketika Bapak berwudu di kamar mandi. Setelah 2 hari, tepat jam 8 malam Kang Asep nelpon. Kami yang sedang asyik berkumpul di ruang tengah, Ibu,
saya dan kedua adik perempuan saya jadi ikut gelisah melihat bapak mondar-mandir sambil menelpon. "Kenapa Pak?" tanya ibu. "Ini si Asep," katanya istrinya kumat lagi. "Jang, ayo antar bapak ke rumah si Asep." Setelah menutup teleponnya mengajakku untuk mengantarnya. Jang itu kependekan dari Ujang, sebuah panggilan sayang orang Sunda terhadap anaknya kalau untuk cewek biasanya Neng. Dengan terpaksa mata saya yang sudah mengantuk sebenarnya, mengantar bapak karena tidak mau disebut anak durhaka. Saya dan bapak berangkat jam 9. Molor 1 jam semenjak Kang Asep menelpon karena menunggu bapak di kamar, entah sedang ritual apa, mungkin sedang melafalkan doa-doa. Di kampung saya jam 9 malam itu udah setara dengan jam 12 malam, karena seisi kampung sudah pada tidur. Tidak ada tempat hiburan, tidak ada pedagang dan tidak ada hingar-bingar lampu jalanan seperti saat saya di Bandung. Setelah Bada Isya biasanya sudah jarang orang yang keluar rumah, kalaupun ada hanya bila ada keperluan saja, itu pun beberapa orang. Para pemuda-pemudi pun hanya keluar atau main malam pas ada hajatan saja, seperti dangdut, wayang golek atau layar tancap. Mereka lebih memilih diam di rumah dan nonton TV. Kecuali bapak-bapak yang kebagian buat ronda, sekalipun sekarang ronda sudah jarang aktif lagi, paling banter siskamling diaktifkan lagi kalau sedang musim pencurian saja. Saya mengeluarkan motor bebek, motor lama kesayangan bapak yang hobinya ngadat kalau kehujanan. Honda Astrea legenda peninggalan zaman muda bapak yang masih tersisa. Ibu meminta izin kepada bapak untuk ikut tidur di rumah tetangga Mbak Waryah, seorang janda. Entah kenapa suasana rumah menjadi mencekam setelah mendapat telepon dari Kang Asep. Ibu saya memang seorang penakut. Sekedar info, jarak antara kampung saya dengan kampungnya Kang Asep itu sekitar 8 km, kampung kami dipisahkan oleh perkebunan teh. Melewati jalan besar yang jelek, maklum jalan-jalan di perkampungan jarang diperhatikan mengingat mungkin pemerintah menganggap bukan jalan utama yang terlalu ramai. Sayangnya kebun teh untuk bagian dalam atau di pelosok tidak seindah perkebunan teh di pinggir jalan raya. Seperti di Ciater misalnya yang pemandangan kebun tehnya begitu indah karena seperti savana hijau. Kebun teh bagian dalamnya, husunya yang menghubungkan. Kampung kami ini ditanami pohon mahoni, sempur, dan berbagai jenis pohon lainnya. Memang teduh kalau pada siang hari, tapi kalau pada malam hari terasa horor melihat pohon-pohon besar itu berdiri. Saya menyalakan motor dan membonceng bapak, dengan bismillah kami berdua berangkat menuju rumah Kang Asep. Walaupun kami masih melewati jalanan kampung tapi suasana sepi begitu menyelimuti, maklum di desa saya jarak antar rumah ke rumah lumayan renggang, tidak seperti di kota yang padat dan saling menempel antara tetangga. Tidak ada seorang pun yang kami temui di jalan, mungkin karena sudah larut dan orang-orang sudah terlelap dalam mimpinya. Bapak memang sudah tahu rumahnya Kang Asep. Aku membuka obrolan untuk mengusir dinginnya malam, entah kenapa malam ini angin begitu kencang sehingga rasa dingin seperti menusuk tulang. Nanti dia nunggu di pinggir jalan katanya. Setelah melewati jalan perkampungan, kemudian kami akan melewati perkebunan warga, yang didominasi oleh kebun nanas. Buah nanas memang menjadi komoditi di sini, kalian pasti sudah tahu bahwa kota Subang memang penghasil nanas. Di setiap kebun nanas warga selalu menanam pohon bambu, karena pohon bambu sangat berguna di sini selain bisa dibuat untuk pagar, tiang, dan anyaman. Bambu mudanya juga bisa dimakan. Bayangkan pemandangan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi di malam hari. Belum lagi ketika tertiup angin, pohon bambu ini akan bergoyang dan menghasilkan bunyi karena saling bergesekan. Tidak ketinggalan bunyi dari daunnya yang melambai-lambai seperti tangan di kegelapan. Belum lagi mitos di desa kami bahwa pohon bambu biasanya menjadi sarang atau tempat makhluk halus bersemayam. Saya membawa motor dengan pelan, untuk menghindari jalanan yang berlubang. Tidak ada lampu jalan yang menerangi kami, hanya sebatas lampu depan motor yang menjadi petunjuk di depan. Keadaan benar-benar gelap, karena langit tampaknya mendung mau hujan karena tidak terlihat satu bintang pun. Konsentrasi saya terpecah antara membawa motor dan perasaan takut yang tiba-tiba saja menyelimuti. Belum lagi dinginnya angin malam yang membuat wajah saya terasa kaku. Ketika sedang merasa takut pasti pernah merasakan bahwa kita selalu merasa sedang diikuti, perasaan untuk menengok ke belakang atau ke samping selalu saja menggoda kita. Pandangan di depan pun tak kalah horor karena gelap gulita, perasaan was-was kalau tiba-tiba saja lampu motor menyorot sesuatu yang mengerikan selalu menghantui. Ngomong-ngomong soal menengok ke belakang, mitos di kampung saya atau di daerah lain juga sama?
Konon katanya kalau kita sedang jalan sendirian di tempat yang sepi, ketika takut dan merasa diikuti selalu saja tiba-tiba kita ingin menengok ke belakang. Jangan pernah menengok ke belakang karena katanya menengok ke belakang sama dengan lambaian tangan untuk si hantu. Dia akan merasa diajak atau dipanggil sehingga akan mengikuti kita. Setelah melewati jalan yang diapit kebun nanas, masuklah kita ke jalan utama. Maksudnya jalan yang cukup besar dan kalau siang hari menjadi tempat lalu lalang kendaraan warga. Tapi sayangnya ini malam hari jadi keadaan sepi. Kebun teh yang pada siang hari terlihat adem dengan pohon rindangnya, di malam hari begitu menyeramkan, terdengar suara gemuruh ketika daun dan dahan saling bergesekan karena angin. Lengkap dengan suara jangkrik. Ingin rasanya saya menarik pedal gas hingga kecepatan maksimal, tapi sayang kondisi jalan yang jelek tidak memungkinkan. Baca ayat kursi jang, bisik bapak saya tiba-tiba. Mendengar perintah bapak saya merasa panik, maksud hati ingin bertanya alasannya tapi saya lebih memilih diam saja. Saya hanya menebak mungkin karena kita melewati sebuah tanjakan. Di kampung saya ini ada sebuah tanjakan, hanya terkenal di sekitaran kampung saja, katanya dulu kata bapak saat saya masih kecil. Tepat di pinggir tanjakan ada sebuah pohon mahoni besar tempat di mana dulu ada orang gantung diri. Tanjakan ini juga biasanya menjadi tempat para begal bersembunyi untuk merampok korbannya. Beberapa kali pernah terjadi kasus begal dan tapnya selalu di sini. Mungkin si perampok ingin memanfaatkan keadaan panik dari pengendara. Setelah melewati tanjakan itu, di samping kami ada suara kerasak-kerusuk. Saya mengira itu hanya suara musang yang lewat atau mencari makan. Tapi suara itu seperti mengikuti kami. Saya yang gemetar dan ingin menengok ke samping ditepuk oleh bapak dan menyuruh untuk melanjutkan dan jangan berhenti. Saat sedang menyetir dengan perasaan deg-degan samar-samar di depan terlihat sepasang mata. Bersinar tampak kontras di tengah kegelapan. Seketika saya menginjak rem, bapak merasa kaget karena saya berhenti tiba-tiba. "Kenapa Jang? Itu di depan apa?" jawab saya pelan sambil menunjuk ke depan. "Astagfirullah, kita dihalangi agar jangan datang ke rumah si Asep," jawab bapak pelan. Tidak terlihat jelas, hanya samar-samar terlihat mata itu di tengah jalan. Tapi mata itu posisinya berada di bawah, seperti sedang berjongkok. Saya mengira itu musang tadi yang mengikuti kami. Saya tidak mengerti ucapan bapak yang katanya jalan kita dihalangi. "Gimana Pak?" Bapak lalu turun dari motor, waktu itu saya kepikiran jangan-jangan begal. Lalu bapak teriak-teriak manggil, "Sahadidinya, Sahadidinya. Siapa di sana?" Saya menyarankan untuk putar balik buat pulang tapi bapak membentak saya. Karena teriakan bapak tak kunjung ada jawaban, dan kedua sinar mata itu gak juga pergi. Maka bapak memutuskan untuk mengambil batu segede kepala tangan, dilemparlah batu itu ke depan. Mata itu tidak juga pergi, malah anteng aja di depan seperti menatap kami. Karena mungkin bapak merasa kesal, bapak menyuruh saya untuk jalan pelan-pelan. Awalnya saya menolak karena ketakutan, tapi bapak memutuskan untuk jalan duluan diikuti saya dari belakang. Lampu motor disenter jarak jauh buat mastiin apa yang ada di depan itu. Saya dan bapak jalan dengan pelan. Begitu lampu motor perlahan menyorot cahaya mata itu, kaget bukan kepalang sampai saya tak sengaja menekan klakson. Seekor anjing hitam berdiri persis di tengah jalan. Tubuhnya seukuran anjing normal, tapi bulunya hitam legam, matanya berwarna hijau. Dengan lidah terjulur keluar anjing itu menatap kami berdua. Seketika bulu kuduk saya merinding, tentu saja ini bukan anjing biasa. Walaupun di kampung saya ada yang punya anjing, saya yakin tak pernah melihat anjing dengan warna hitam, jadi bisa dipastikan ini bukan anjing milik warga. Bapak mengusir dengan melambai-lambaikan tangan sambil bilang hus, hus. Tapi anjing itu tak terusik sedikit pun. Mungkin karena bapak kesal karena si anjing tak mau juga pergi, maka bapak menyuruh saya untuk jalan saja. Lagian anjing itu berdiri di tengah jalan, mungkin kita bisa jalan di pinggir saja mengingat ini jalanan lebar. Tapi saya tak berani menolak permintaan bapak. Entah kenapa walaupun itu seekor anjing dan saya sering melihat anjing tapi perasaan takut tak bisa dibohongi mungkin karena melihat kelakuan anjing yang seperti itu pada malam hari terasa tidak wajar. Maka bapak memutuskan untuk membonceng saya di belakang. Baru saja kita berjalan sebentar anjing itu berdiri sigap. Matanya yang tadi polos bulat kini menyipit menatap kami, menunjukkan gigi runcingnya seperti hendak menerkam.
Karena kaget Bapak menginjak rem, waktu itu saya benar-benar ketakutan setengah mati sampai tanpa disadari memeluk pinggang Bapak kuat-kuat. Si anjing menggonggong keras ke arah kami. Bayangkan suara gonggongan anjing malam-malam di tengah kebun teh yang gelap gulita. Suara itu membahana dan menimbulkan gema. Saya komat-kamit membaca ayat kursi, entah bacaan saya benar atau salah saya tak ingat lagi karena saking paniknya. Tapi Bapak malah menatap anjing itu seolah sedang menantangnya, tapi kayaknya Bapak deg-degan juga, soalnya waktu saya ketakutan dan meluk pinggang Bapak terasa jantungnya berdetak dengan kencang di dada. Anjing itu tampaknya menyuruh kami untuk pulang, seakan-akan menghalangi kami untuk datang ke rumah Kang Asep. Saya tak berani melihat ke arah anjing itu, tapi sesekali mengintip dari pundak Bapak. Anjing itu tampak geram seperti ingin menyerang kami. Saya terus melafalkan ayat kursi kali ini dengan suara keras karena saking takutnya. Bapak dan anjing itu saling bertatapan cukup lama seperti sedang melakukan perbincangan secara batin. Saya hanya menduga saja tak bisa memastikan. Hingga kemudian suara handphone Bapak berdering kembali, tapi Bapak sepertinya tidak terusik sama sekali terus beratapan dengan anjing itu. Karena saya merasa gelisah dan takut mendengar suara handphone dalam kesunyian, saya memberanikan diri mengambil handphone Bapak dari saku jaketnya. Ternyata Kang Asep menelpon, kemudian saya mengangkatnya. Assalamualaikum, Punten Pak, masih di mana ya? Saya hendak menceritakan apa yang kami alami di sini, siapa tahu Kang Asep bisa membantu untuk menjemput kami. Tapi saya malah menjawab. Lagi di jalan Kang, sebentar lagi. Kemudian saya menutup teleponnya saking takutnya. Entah berapa lama Bapak dan anjing itu terus bertatapan, hingga anjing itu menggonggong sejadi-jadinya tanpa henti. Saya menutup telinga karena tidak kuat dengan suaranya yang sangat keras. Sambil menggonggong si anjing mulai melangkahkan kakinya, wajahnya tetap menyeringai hendak menerkam. Bapak yang merasa ditantang si anjing kemudian turun dari motor. Saya yang waktu itu ketakutan mencoba menarik jaket Bapak untuk menahannya, tapi Bapak malah menggubris tangan saya dan terus berjalan seperti ingin meladeni tantangan si anjing. Tanpa diduga Bapak mengeluarkan sebuah lidi dari balik jaketnya, panjangnya sekitar dari jari tengah tangan sampai siku. Mungkin Bapak sudah menduga kejadian ini, dan saat tadi di rumah berlama-lama di kamarnya sedang mempersiapkan hal-hal yang mungkin akan terjadi di luar dugaannya. Bapak mengacungkan lidi tersebut, sambil mengayun-ngayunkannya ke arah si anjing seperti hendak mencambuk. Anjing hitam itu menghentikan langkahnya, namun wajahnya tampak lebih marah. Saya yang waktu itu melihat adegan tersebut panik, takut kalau si anjing loncat dan menerkam muka Bapak. Saya merasa heran bagaimana bisa Bapak melawan seekor anjing yang tampak ganas dengan sebatang lidi. Tapi rupanya ilmu saya terlalu cetek untuk memahami tingkah Bapak. Setelah terus-menerus Bapak mengayun-ngayunkan lidi itu, si anjing hitam secara perlahan mundur. Tapi wajahnya terus menyeringai, tampak air liurnya keluar menetes dengan deras dari mulutnya yang lebar. Beberapa kali si anjing mondar-mandir ke kiri dan ke kanan tapi tatapannya tak pernah lepas dari Bapak, seperti hendak mencari celah untuk menyerang. Kali ini Bapak mulai memberanikan diri meloncat ke depan hendak mencambuk si anjing hitam, namun dengan gesit si anjing mundur menghindari cambukan Bapak yang kemudian berlari ke belakang. Seringai seram si anjing mulai hilang, tapi matanya yang bersinar hijau di kegelapan itu tetap menatap kami. Seperti gagal melakukan misi si anjing memutuskan untuk pergi, ia masuk ke semak-semak kebun teh, yang kemudian diikutin suara gonggongannya beberapa kali. Kini anjing itu hilang ditelan kegelapan malam. Karena saya terlanjur syok dan kaki saya gemetaran karena ketakutan, maka ketika melanjutkan perjalanan ke rumah Kang Asep Bapaklah yang membawa motor sementara saya duduk di belakang. Tentu saja saya duduk di belakang dengan perasaan was-was takut kalau si anjing itu balik lagi dan menerkam saya dari belakang. Tapi tidak begitu lama, dari arah depan tampak sebuah cahaya lampu bulat berwarna kuning. Ketika jarak kami mulai dekat, terlihat bahwa itu Kang Asep dan seorang pria yang tidak saya kenal dibonceng di belakangnya. Saya menyusul, takut terjadi apa-apa. Soalnya pas tadi ditelepon katanya lagi di jalan. Takut kalau ban motornya Bapak bocor. Kata Kang Asep kepada Bapak. Enggak, cuma pelan aja bawa motornya, maklum jalannya jelek. Saya heran, kenapa Bapak tak menceritakan peristiwa yang baru saja kami alami. Mungkin Bapak tidak mau membuat suasana semakin panik. Kami berangkat melanjutkan perjalanan, motor Kang Asep mengikuti kami dari belakang.
Sekarang saya sedikit tenang, seandainya anjing itu datang lagi dan hendak menerkam, setidaknya masih ada orang di belakang saya. Akhirnya kami tiba di kampung Kang Asep. Setelah masuk ke jalan kecil dan melewati kebun singkong, sebuah rumah dengan cat putih terlihat. Kang Asep membunyikan klakson, saya menduga dia ingin memberitahu bahwa itu rumahnya. Begitu kami masuk rumah, Kang Asep memperkenalkan kami dengan mertuanya, seorang wanita parubaya dan adik iparnya yang tadi ikut bersama Kang Asep dibonceng di belakang. Di rumah itu cuma mereka bertiga, kata Kang Asep, bapak mertuanya sekitar 2 bulan yang lalu sudah meninggal. Tadi sore rumah ini sempat ramai oleh tetangganya yang ingin menjenguk, tapi sekarang sudah sepi. Setelah minum kopi hangat sajian mertua Kang Asep, kami dibawa ke kamar untuk melihat kondisi istrinya yang sakit. Sebenarnya saya ingin duduk saja sambil menikmati kopi dan cemilan yang disajikan, namun karena rasa penasaran saya mengikuti bapak dari belakang. Tampak seorang wanita mengenakan daster merah motif kembang-kembang sedang duduk berbalut selimut. Rambutnya panjang tergerai, dengan kulit sawo matang. Tatapannya kosong ke arah jendela, sepertinya dia tidak sadar dengan kedatangan kami. Kemudian Kang Asep memperkenalkan bahwa wanita itu istrinya, Teh Ratih. Neng, bapak memanggil-manggil Teh Ratih. Teh Ratih tidak merespon, dia masih anteng melihat ke arah jendela. Wajah Teh Ratih tampak pucat, lingkaran hitam di sekeliling matanya tampak jelas, istilahnya mungkin mata panda, kata Kang Asep. Istrinya itu jarang sekali tidur, kalau tidak kumat ya kerjaannya seperti itu, bengong. Badannya juga kurus, bahkan tulang belikat di bawah lehernya pun terlihat. Bapak menyuruh Kang Asep untuk mengambil segelas air putih, setelah dibawakan bapak kemudian melafalkan doa-doa. Setelah selesai, sedikit demi sedikit air itu dicipratkan ke wajah Teh Ratih. Namun kaget bukan main semua orang yang ada di kamar itu termasuk saya ketika melihat reaksi Teh Ratih saat menerima cipratan air doa dari bapak. Tangannya menyambar gelas yang sedang dipegang bapak, hingga terpental ke arah tembok. Bunyi denting gelas terbentur cumikan telinga, hingga pecahan kacanya berhamburan kemana-mana, bahkan hampir saja mengenai mata mertua Kang Asep. Teh Ratih berubah ekspresi yang tadinya kalem dan kosong kini tampak marah. Matanya melotot sempurna, giginya menyeringai bahkan terdengar gemeletuk dari gigi yang ditekan secara berlebihan sehingga terasa ngilu bagi kita yang mendengar. Deru nafasnya semakin kencang seperti orang yang sedang menahan amarah. Teh Ratih menyender ke tembok seakan sedang ancang-ancang untuk menyerang. Jari tangannya terus mencakar-cakar tembok membuat ngilu bagi yang melihat apalagi mendengar suaranya. Ini bukan istrimu, Sep, kata bapak pelan. Baru saja bapak lengah menengok ke arah Kang Asep, Teh Ratih loncat menerkam bapak. Kini leher bapak berada dalam cengkaraman Teh Ratih. Kami yang panik melihat kejadian itu segera menarik tubuh Teh Ratih. Bayangkan 3 orang pria, saya, Kang Asep dan adik iparnya menarik tubuh seorang wanita kurus, secara logika seharusnya bukan masalah. Tapi di luar dugaan kami, Teh Ratih masih kokoh mencekik bapak tidak goyah sedikit pun bahkan saat kami bertiga menariknya sekuat tenaga. Ibu mertuanya yang panik, menangis sambil berlari keluar mungkin hendak mencari bantuan. Sementara kami terus berusaha melepaskan Teh Ratih. Muka bapak tampak merah, nafasnya tersengal-sengal tapi bibirnya tampak berkomat kamit mungkin sedang melafalkan doa. Teh Ratih mendekatkan wajahnya ke arah bapak hingga mulutnya hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari muka bapak, dan tanpa disangka-sangka dia berteriak sejadi-jadinya. Kami yang sedang berusaha menarik tubuh Teh Ratih refleks menutup telinga. Setelah berteriak Teh Ratih loncat ke arah depan melepaskan cengkramannya. Kemudian istri Kang Asep itu jongkok menatap kami. Seperti seekor binatang, Teh Ratih tampak tidak peduli lagi dengan penampilannya, dasternya yang robek bagian sampingnya karena dia bergerak lincah dan tak teratur, sehingga bagian tubuh sensitifnya terlihat kemana-mana. Tapi laki-laki mana yang akan birahi ketika melihat model wanita yang sedang dalam kondisi seperti kesetanan? Tidak begitu lama ibu mertua Kang Asep datang bersama rombongan, sekitar 8 orang dengan 2 perempuan dan sisanya laki-laki. Mereka tampak keheranan menatap Teh Ratih di depan pintu masuk. Saat lengah itulah bapak menyentuh kepala Teh Ratih tepat di bagian jidat, bapak mencengkaramnya dengan kuat. Teh Ratih berteriak-teriak, merontak bahkan tak segan untuk mencakar dan menendang tubuh bapak. Bantu saya, pegang tangan dan kakinya, teriak bapak pada kami. Sontak semua pria yang ada di sana ikut membantu.
Walaupun tangan dan kakinya sudah dipegang kuat, tapi tampaknya Teh Tarih masih berusaha melawan Bapak dengan memajukan mulutnya untuk menggigit. Mungkin saking kesalnya karena gigitannya tak juga kena, Teh Ratih meludahi Bapak beberapa kali. Tapi Bapak tak gentar dengan serangan yang dilakukan, hingga akhirnya Teh Ratih tergolek lemas tak berdaya. Setelah keadaan tenang, Teh Ratih ditidurkan kembali di atas ranjangnya. Menurut Bapak, yang ada di alam tubuh Teh Ratih bukan nyawanya sendiri, tapi mungkin setan suruhan seseorang, sedangkan nyawa Teh Ratih tersesat berkeliaran. Saya kira kejadian itu hanya terjadi dalam film saja, ternyata nyawa bisa juga keluar dari tubuh kita dan tersesat. Entah benar atau hanya mengada-ngada dengan apa yang diucapkan Bapak, tapi bila melihat kejadian yang baru saja terjadi memaksa saya untuk sedikit meyakininya. Dia sedang kelelahan, mungkin nanti akan kumat lagi Sep, kata Bapak. Terus saya harus gimana Pak? Lalu Bapak menjelaskan kepada Kang Asep bahwa ini pengalaman pertamanya menangani kasus seperti ini. Dulu memang kejadian seperti ini pernah terjadi, tapi Bapak hanya sebatas menyaksikan saja, tak ikut andil dalam mengobati. Kita harus melakukan upacara, ngajemput lelembut, kata Bapak kepada Mas Asep. Istilah, ngajemput lelembut, ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menjemput nyawa. Menurut Bapak, dahulu kala konon upacara ini sering dilakukan atau lumrah di kampung. Karena dulu saat kampung kami masih benar-benar hutan dan masih banyak tempat-tempat keramat, banyak orang-orang yang tersesat atau linglung tak bisa pulang. Padahal secara penglihatan lahir orang tersebut hanya tertidur. Biasanya jasadnya disembunyikan si setan di semak-semak atau bahkan di dahan-dahan pohon besar. Orang yang biasanya diisengi setan itu karena melanggar atau berlaku tidak sopan, seperti mengencingi sebuah pohon atau duduk di atas makan tanpa sengaja. Akhirnya malam itu kami memutuskan untuk diam di rumah Kang Asep, bersama bapak-bapak yang lain tetangganya. Kami berbincang seru, seakan melupakan kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Saya ikut nimbrung tapi tidak ikut mengobrol, hanya menikmati kopi dan kacang rebus yang disediakan mertua Kang Asep. Hingga akhirnya, tahrim berkumandang. Tahrim itu kalau di kampung saya adalah istilah untuk membangunkan orang untuk sholat subuh. Jadi biasanya seseorang datang ke masjid dan membaca Al-Quran melalui speaker. Hal itu dilakukan sampai tiba waktunya adzan subuh. Di kampung saya biasanya tahrim dimulai dari jam 3:30 pagi. Saya dan Bapak berpamitan untuk pulang, memburu untuk sholat subuh di rumah. Tapi sebelum pulang Bapak berpesan dengan suara pelan agar Mas Asep mengorek-ngorek halaman depan atau belakang rumahnya untuk mencari benda-benda aneh yang mungkin saja ditanam oleh seseorang.